Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya, sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB, sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, saudara. Mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, saudara. Mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu.
Kami mencintaimu sungguh Tuhan, Kau yang terutama. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami memujimu Tuhan, memuliakanmu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Sebab tiada Allah sepertimu. Kami menyembahmu, memujimu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan, di setiap musim hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, beserta-Mu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami. Memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Oh Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, senang kembali dalam ibadah minggu online ya. Malam hari ini kita boleh berjumpa untuk kembali mendalami pengajaran Tuhan Yesus ya, atau Tuhan Yesus kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, berharap sungguh pujian penyembahan kita meskipun sederhana menyenangkan hati Bapa. Tundukkan kepala kita doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kami boleh ada, bisa beribadah di malam hari ini secara online semua karena anugerah Engkau saja. Dan kami mau beribadah, mendengarkan firman-Mu, maka tolong kami, berikan kami kuasa nama di atas segala nama, yakni Yesus Kristus, agar lewat iman kami kepadanya, kami semakin dalam mengerti tentang Engkau lebih lagi Bapa. Berikan kami setiap kami penuh dengan Roh Kudus, sehingga ibadah ini kami mendapatkan rema yang daripada-Mu, yang membuat kami semakin tajam dalam mengerti apa kehendak-Mu untuk hidup kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Dan kami mau dasarkan, alaskan ibadah kami ini dalam satu nama, nama di atas segala nama, yakni Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masih memakai nats yang minggu lalu karena saya menemukan ada angle lain yang harus saya bagikan dari perkataan Yesus yang ada di Lukas ini. Sama-sama kita siapkan hati kita.
Ya, dari Lukas pasal 4 ayat 18 masih natsnya sama seperti ibadah minggu lalu, tapi penekanannya akan saya berikan beda. Maka ini adalah episode kedua dari nats Lukas 4:18 di mana ada kalimat Roh Tuhan ada padaku, ya. Dalam terjemahan LAI ya, tapi kalau saya sudah menerjemahkannya menjadi Roh Tuhan ada padaku. Nah, yuk sama-sama kita dalami. Lukas 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ya, pneuma kurio ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang mendengarkan khotbah saya, jangan yang malam saja tapi juga tadi jam 11 dan juga pengajaran-pengajaran saya lainnya. Baik yang diberikan free maupun yang berbayar ya, karena ada pengajaran saya yang berbayar juga tapi tidak mahal di channel YouTube JKI2 BSD ini. Ada sekolah Alkitab di situ, ada pengajaran akhir zaman saya juga. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau berbayar mendapatkan pengajaran saya lebih lagi. Nah, saya sudah mengatakan bahwa kata kurios di Perjanjian Baru itu kalau saya membacanya sekarang Tuan, bukan Tuhan ya, karena itu sangat sesuai dengan makna aslinya, dan kalau dipakai untuk kata kurios, semua kata kurios di Perjanjian Baru itu lebih masuk akal dan lebih ngerti gitu ya, daripada diterjemahkan Tuhan dan juga ada yang diterjemahkan Tuan. Sekali lagi itu adalah tafsiran saya ya, kalau Bapak Ibu tidak sepakat ya monggo. Silakan ya. Jadi pneuma kurio di Lukas 4 ayat 18 ini saya terjemahkan Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, ada kalimat yang saya kasih berwarna agak beda. Untuk menyampaikan kabar baik. Nah, jadi jika seorang sudah ada Roh Tuhan ini ya sama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, saya minum dulu Bapak Ibu ya, agak keselak. Minta maaf. Jika seorang sudah ada Roh Tuhan atau Roh Kudus di dalam hidupnya, maka kalau kita baca Lukas 4 ayat 15 tadi, ia akan mulai mengabarkan kabar baik. Ia akan mulai menyampaikan kabar baik. Nah, kabar baik ini adalah Injil. Mungkin beberapa saudara minta maaf, bisa saja tidak tahu ya. Pernah dengar kata Injil, juga sudah sering dengar pendeta ngomong tentang kabar baik, tapi mungkin tidak ngeh bahwa yang dimaksudkan kabar baik itu Injil. Dimaksudkan Injil itu adalah kabar baik. Jadi Injil itu kalau ditanya apakah Injil, kemudian Bapak Ibu menjawabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak salah sih ya. Ya, karena kabar baik itu adalah berita baik yang disampaikan oleh Yesus. Dan cerita Yesus itu kan adanya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi memang tidak salah, tapi juga kurang tepat. Karena sebenarnya dalam bahasa aslinya Injil itu adalah kabar baik. Kabar yang dalam iman Kristen disampaikan Yesus kepada orang-orang yang hidup di abad pertama itu. Kemudian kita terima ya dengan Alkitab kita. Nah, apa yang dikatakan Yesus itu dan kemudian diajarkan juga oleh rasul-rasulnya di Alkitab kita, itulah yang kita sebut dengan Injil, kabar baik. Ya. Nah, apa maksudnya menyampaikan kabar baik ini? Menyampaikan Injil itu apa maksudnya? Sekali lagi saya selalu mengatakan Bapak Ibu jangan terbiasa membaca ayat tanpa lihat konteksnya. Ya. Dalam minggu-minggu ini ada banyak sekali orang komen di khotbah saya yang jam 11 itu membacanya tidak sesuai konteks. Ya. Ayatnya dipenggal, kalimatnya dipotong sedemikian rupa semaunya sendiri. Ya. Itu tentu akhirnya punya penafsiran yang berbeda. Kalau orang awam dikasih ayat firman Tuhan pasti berpikir ini firman Tuhan, pasti benar. Tapi kalau kita baca konteksnya, ya, bisa saja yang disampaikan kepada kita itu tidak benar. Karena kan ayat Alkitab bisa kita baca semau kita sendiri. Makanya supaya kita tidak salah membaca ayat firman Tuhan, kita harus membacanya sesuai konteksnya. Nah, ketika Alkitab mengatakan Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, itu apa artinya? Dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya, ya, di Lukas 4 ayat 21 sampai 22. Lalu ia mulai mengajar mereka. Ya. Jadi
ketika Yesus mengatakan Allah telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, itu bentuk menyampaikan Injil itu dijelaskan di ayat 21, Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi yang disebut menyampaikan kabar baik ini dalam konteks Lukas 4 adalah mengajar. Yesus menyampaikan kabar baik setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan Bapa sudah mengurapi dia menyampaikan kabar baik. Cara dia menyampaikan kabar baik adalah mulai mengajar mereka. Kita sudah baca, kita sudah ikuti ibadah yang minggu lalu ya. Ini kan seri perkataan dan pengajaran Yesus yang ke-11 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti kalau belum mengikuti seri-seri sebelumnya. Ada kok. Ya nanti saya bikin playlist di situ. Di channel YouTube ini. Jadi Yesus menyampaikan kabar baik dengan cara dalam konteks Lukas 4 mengajar mereka bahwa apa yang dia baca dari Yesaya itu, kata Yesus, hari ini sudah tergenapi. Dan ini dibenarkan oleh orang banyak. Semua orang itu membenarkan Yesus. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Lalu mereka, bukankah ia ini anak Yusuf, si tukang kayu itu? Bagaimana mungkin anak tukang kayu bisa menyampaikan kata-kata yang indah? Bagaimana bisa menyampaikan kabar baik dengan kata-kata yang indah? Bisa mengajar dengan kata-kata yang indah. Ini anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Kenapa mereka tahu? Karena Yesus ketika khotbah ini, itu kan di sinagog di Nazaret, di kampung halamannya. Ya tentu semua orang di desa itu, kalau bukan pendatang ya, artinya sudah tinggal cukup lama, pasti sudah kenal Yesus semuanya. Karena Yesus besar di sana, di Nazaret. Nggak ada yang nggak kenal Yesus di situ. Jadi inilah yang disebut dengan menyampaikan kabar baik. Yakni mulai mengajar dengan kata-kata yang indah. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus ketika menyampaikan kabar baik dengan cara mengajar dengan kata-kata yang indah itu sudah diurapi oleh Bapaknya, sudah penuh dengan Roh Kudus. Ini yang harus dipahami dulu Bapak Ibu. Nah, untuk bisa paham tadi Lukas 4 tadi, kita coba bandingkan Injil yang lain, yakni Injil sinopsis. Karena rupanya di Injil Matius dan Markus, selain Injil Lukas yang sudah kita jadikan nats tadi, kisah ini ada juga di tempat itu. Di Injil Matius ada, di Injil Markus ada, cuma dengan kalimat dan mungkin penekanan yang agak berbeda. Tapi peristiwanya peristiwa yang sama. Ya, makanya kalau kita melihat Alkitab kita, itu perikop yang bicara mengenai Lukas 4 tadi dihubungkan juga dengan Matius dan juga Markus, di mana kisah itu juga dicatat di dua kitab Injil ini. Jadi supaya kita paham konteksnya, Bapak Ibu harus meluangkan waktu mau nggak mau. Kecuali Bapak Ibu hanya baca begitu aja tanpa mau mengerti kedalamannya. Tapi kalau mau mengerti kedalamannya, baca dulu konteksnya di Lukas 4 tadi secara keseluruhan, ya. Baru kemudian kita bandingkan, kita baca dari Injil yang lain yang berbicara soal peristiwa yang sama. Coba kita lihat Markus 6 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Di Nazaret, kalau di Lukas dikatakan. Tempat asalnya ya Nazaret kan. Sedang murid-murid mengikuti dia. Pada hari Sabat, persis sama seperti Lukas, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Sama. Masuk ke sinagog, diberikan kitab Yesaya, Yesus mulai mengajar di situ. Itu kalau bahasanya Lukas. Tapi dalam bahasanya Markus, tidak ada kalimat begitu. Tidak diberikan kitab Yesaya, Yesus tidak mencari ayat di kitab Yesaya. Pokok pada hari Sabat, menurut Markus, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Jadi yang mendengarkan Yesus ketika berkhotbah di hari Sabat di sinagog di rumah ibadat di Nazaret di kampung halamannya ini, itu jemaatnya bukan 1-2 tapi jemaat yang besar. Karena hari Sabat itu loh. Maka semua laki-laki Yahudi ya berkumpulnya di sinagog untuk beribadah kepada Allah mereka, Yehova. Dan orang banyak itu berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Kalau Lukas tadi kan, ia menyampaikan kabar baik, ia mulai mengajar dengan kata-kata yang indah. Kata orang-orang menilai apa yang Yesus ajarkan di
dalam Lukas tadi ya, kata-kata indah. Nah, kata-kata indah itu nggak ada dalam Markus, tapi adanya hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya. Mereka kagum kepada Yesus yang mulai mengajar di hari Sabat itu, karena Yesus mengajar dengan hikmat. Ya. Bukan cuma dengan hikmat, yang oleh bahasa Lukas itu berarti kata-kata yang indah itu, tapi dalam Markus ditambahkan juga, Yesus bukan cuma berkata-kata dengan pengajaran penuh hikmat, tapi juga melakukan mujizat. Nah, kalau Bapak Ibu hubungkan dengan Lukas pasal 4 itu, maka menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil itu, kalau Lukas tadi mengajar dengan kata-kata yang indah, karena Yesus sudah diurapi oleh Allah dan sudah penuh dengan Roh Tuhan, Roh Kudus. Kalau di Markus tadi, yang barusan kita baca ini, Yesus itu mengajar ya dengan kata-kata hikmat dan juga mengekspresikan, mempertontonkan mujizat kepada orang-orang di Nazaret itu. Jadi dihubungkan dengan Lukas 4, itulah menyampaikan kabar baik. Kalau di Lukas tadi menyampaikan kabar baik hanya mengajar dengan kata-kata indah. Kalau kita korelasikan dengan Markus 6 ayat 1-2 ini, menyampaikan kabar baik itu artinya mengajar dengan hikmat dan juga mempertontonkan atau menunjukkan mujizat. Bagaimana dengan Matius? Matius 13 ayat 54-56. Kalimatnya begini. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mulai mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Sama ya, di tempat asalnya, di rumah ibadat, ya, tapi tidak disebutkan Sabat, benar ya? Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Nah, kembali Matius menambahkan apa yang sudah kita dapatkan dari Lukas 4 dan juga Markus 6 tadi. Di Lukas 4 tadi, Yesus mulai menyampaikan kabar baik setelah dia diurapi oleh Allah dan penuh Roh Kudus. Nah, kabar baik yang dimaksudkan Lukas 4 adalah Yesus mulai mengajar dengan kata-kata yang indah. Benar ya? Nah, di Markus ditajamkan bahwa Yesus ketika sudah diurapi oleh Bapaknya, penuh dengan Roh Kudus, dia mulai menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil dengan cara mengajar dengan penuh hikmat dan memberikan tontonan mujizat kepada banyak orang. Sedangkan kalau baca Matius 13 tadi, Yesus ketika sudah diurapi oleh Bapa dan penuh dengan Roh Kudus, ia mulai menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil dengan cara mulai mengajar di rumah ibadat dengan hikmat dan mengadakan mujizat-mujizat. Nah, itulah Injil Bapak, itulah kabar baik. Inilah yang harus dipahami dulu oleh semua kita bahwa menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik itu satu paket, yakni mengajar dengan kata-kata indah, dengan kata-kata hikmat, dan juga sekaligus melakukan mujizat, mengadakan mujizat, mengadakan kuasa mujizat. Ini satu paket. Itulah yang disebut dengan kabar baik, itulah yang disebut dengan Injil yang diberitakan oleh Yesus kepada seluruh Israel di zamannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini mengatakan saya adalah seorang penginjil, itu artinya Bapak Ibu sudah mulai mengajar dengan hikmat dan kata-kata indah karena kau sudah diurapi oleh Allah dan juga sudah penuh Roh Kudus. Tapi sekaligus juga Bapak Ibu bisa menunjukkan atau mengadakan kuasa mujizat itu. Dan kalau kita rendah hati, ini harus menjadi ukuran sebelum kita mengatakan bahwa saya adalah seorang penginjil. Saya sudah mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Saya sudah mengabarkan Injil kepada banyak orang. Yesus mengajar dengan hikmat dan kuasa mujizat. Dan apa yang saya buat statement tadi itu bukan saya yang ngada-ngada, ngadi-ngadi, tapi orang banyak yang memberi kesaksian. Berdasarkan Lukas pasal 4, Markus 6, dan juga Matius 13. Itulah Injil, itulah kabar baik, yakni mengajar dengan kata-kata hikmat yang indah dan juga memberitakan Injil dengan cara mengadakan kuasa mujizat. Nah, jika dilihat konteksnya,
Maka semua itu karena roh Tuhan atau roh kudus yang ada pada diri Yesus. Jadi Yesus bisa memberitakan Injil ketika dia penuh dengan roh kudus. Habis dia dibaptis, dia penuh dengan roh kudus. Nah, sejak dia dituntun roh kudus ke padang gurun dan menang atas cobaan iblis, kemudian dia kembali, saat itulah dia mulai memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil? Dia mulai berani masuk ke dalam rumah ibadat, mengajarkan tentang kebenaran dengan hikmat dan kata-kata indah, sekaligus mengadakan kuasa mujizat. Itu Yesus lakukan karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dampak Roh Kudus pada diri seseorang itu seperti yang kita baca dalam diri Yesus di ayat-ayat tadi. Bagaimana dengan saudara? Sudah penuh dengan Roh Kudus belum? Kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, maka saudara pasti mulai memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil itu. Jadi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu bukan tugas 1-2 orang yang disebut dengan pendeta, gembala, misionaris, penginjil, bukan. Itu bagi semua orang yang merasa dan mengimani dirinya sudah penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu pasti akan mengabarkan kabar baik. Tentu dalam hal ini sesuai kapasitas diri. Sesuai dengan panggilan Tuhan kepadanya. Nggak bisa dipukul rata. Mengajarkan kabar baik itu, kalau Yesus memang di rumah ibadat dalam konteks ayat tadi. Tapi kan Yesus juga mengajarkan kabar baik itu dengan kata-kata indah penuh hikmat itu kan bukan cuma di sinagog kan. Peristiwa 5 roti, 2 ikan, di mana sebelum Yesus melakukan mujizat, Yesus berkhotbah, mengajar, itu kan di bukit. Ada pengajaran di bukit. Itu bukan di rumah ibadat. Jadi ketika kita mau mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil, terus kita diingatkan orang yang mau mengabarkan Injil atau kabar baik itu salah satunya adalah mengajar, maka Bapak Ibu jangan cuma berpikir bahwa saya harus mengajar di gereja. Mengajar dalam hal ini konteksnya luas, di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, di luar gereja. Yang diajarkan apa? Kabar baik. Kabar baik Injil itu apa? Yang dikatakan Yesus. Yesus kan mengajarkan bukan saja Taurat. Menekankan tentang kebenaran Taurat yang dipahami orang Israel saat itu. Atau meluruskan kalau Tauratnya mereka pahami sudah melenceng. Tapi kan Yesus juga mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari. Kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi bahkan musuhmu. Ya. Kita harus menolong orang. Ya. Kita harus berbuat baik. Itu kan prinsip-prinsip yang bukan cuma diajarkan Taurat tapi juga dipahami oleh semua manusia. Maka ketika kita mau mengabarkan kabar baik, nggak melulu harus berkhotbah. Tapi juga bersaksi lewat mulut lidah kita, karena kita dalam konteks menginjil itu kan jadi mengajar, berarti kan lewat mulut lidah kita kan, dengan hal-hal yang disebut hikmat itu. Coba Bapak Ibu baca Amsal. Amsal itu kan kata-kata hikmat. Ya. Apakah isinya itu semua merujuk pada Taurat? Kan tidak. Coba udah baca Amsal atau belum? Ya. Nah, kita ketika sudah penuh dengan Roh Kudus, ya, kita sudah diurapi oleh Allah, maka kita akan memberitakan kabar baik ini. Kalau kita tidak dipanggil jadi pendeta, ya jangan khotbah di gereja. Nggak usah paksa diri jadi pendeta. Tapi mulailah menyampaikan kabar baik di tempat kita berada. Di kantor kita kah? Mulai menguatkan orang yang lagi depresi, lagi stres. Teman kita yang lagi khawatir, kita berikan kekuatan. Lewat kata-kata hikmat, kata-kata yang indah itu loh Bapak Ibu. Dan kata-kata hikmat, kata-kata indah itu tidak melulu ayat Alkitab. Kalau orang itu tidak beriman Kristen, diajarkan sama pemuka agamanya bahwa orang-orang Kristen atau Kristen itu sesat, maka Bapak Ibu kalau kita mau menyampaikan kabar baik kepada orang ini, jangan sebut ayat Alkitabnya. Kan begitu. Sebab kalau kita bilang, bro, Alkitab gue nih, ya, Alkitab gue kan gue percaya firman Tuhan nih, ya. Ada kalimatnya dalam Yohanes ini loh, pasal 3 ayat 16 loh. Lo kalau nggak percaya kepada Yesus, lo binasa loh.
Nah, dia sebelum kita sampai ke situ, karena dia sudah mendengarkan kita ngutip Alkitab kita, dan diajarkan oleh pemuka agamanya kalau Alkitab itu kitab iblis lah misalnya ya, kitab yang sesat, dia pasti akan reject. Memberitakan Injil itu tadi, saya nggak ngada-ngada, itu ayatnya begitu. Di Lukas tadi, orang banyak itu bingung karena mereka kenal Yesus ya. Karena Yesus itu mengajar dengan kata-kata yang indah. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti orang yang paham siapa objek yang sedang mendengarkan dirinya. Siapa orang yang sedang diajak komunikasi dengan dirinya. Maka alih-alih kita pakai ayat Alkitab berkata begini, pasal begini, ayat segini, langsung ditolak, ya kita kan bisa dengan kata-kata indah. Ada loh, ya, orang bijak mengatakan bahwa kita tuh semuanya udah salah lah, manusia tuh nggak ada yang bener lah, manusia itu udah terikat dengan dosa. Ya, lo ngerti dosa kan? Ya dosa lah, pokoknya sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan itu kan dosa, menyakitkan hati Allah itu kan dosa. Maka manusia yang berdosa itu gimana bisa menghadap Allah yang kudus? Kan kita semua percaya Allah itu kudus. Bagaimana bisa kita berdoa sama Allah yang kudus? Orang kita berdosa. Makanya kita butuh jembatan itu. Ya kalau di di pemahaman orang lain itu harus memberikan korban. Ya. Tapi korban yang diberikan kan binatang. Kita kan manusia, masa kita mau diampuni dosanya dengan mengorbankan sesuatu yang tidak selevel gitu. Kita kan manusia, kan makhluk ciptaan Tuhan atau makhluk ciptaan Allah yang unggul. Kalau binatang kan di bawah kita. Kita kalau merujuk manusia pertama di kitab suci yang dalam budaya Semitik kan mengatakan bahwa manusia itu, Adam itu kan diciptakan untuk menguasai bumi. Nah, binatang itu kan memang kodratnya dikuasai oleh manusia. Bagaimana mungkin binatang itu bisa menjadi pengganti dosa kita? Kan nggak mungkin. Maka harus ada yang selevel dengan manusia. Ya, maka Allah ya itu memberikan anak tunggalnya. Ya, anak tunggalnya ini ciptaan dia yang pertama untuk menjadi manusia. Ya, maka jadilah dia manusia dan dia taat sama Allah. Tugasnya jadi manusia ya untuk menebus dosa manusia lainnya. Maka ketika dia korbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa padahal dia sama sekali tidak berdosa, kita yang percaya pada pengorbanan dia itu, kita akan diampuni. Maka ketika kita diampuni, kita bisa berdoa kepada Allah karena kita sudah dianggap hidup dalam kekudusan, tidak lagi berdosa karena dosa kita sudah ditanggung oleh anak tunggalnya itu. Nah, kan kita bisa tanpa menyebutkan ayatnya apa, kitabnya apa. Kadang orang itu kalau kita sebut Alkitab, kita sebut ajaran Kristen, mereka sudah reject gitu. Maka mulailah mengabarkan kabar baik dengan kata-kata indah gitu. Jadi orang yang mendengarkan kita itu berpikir kita sedang menasehati dia dengan kata-kata hikmat, kata-kata indah. Padahal kita sedang masuki pikiran alam bawah sadarnya dengan kebenaran. Pelan-pelan kita masuki. Nah, itu yang harus dilakukan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah punya Roh Kudus dalam diri kita, ya mestinya kita seperti Yesus tadi. Coba kita dalami lagi Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan, pneumakurio, ya, ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi jika Roh Tuhan, Roh Kudus berkuasa atas kita, maka artinya kita akan diutusnya untuk memberitakan kabar baik. Karena kalimat berikutnya kan gitu. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku, kata Yesus. Maka kalau ada Roh Kudus berkuasa atas kita, sudah berkuasa atas kita, kita akan diutusnya untuk apa? Memberitakan kabar baik. Menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Yakni apa tadi? Mengajar dengan kata-kata indah penuh hikmat dan juga mengadakan kuasa mujizat. Nah, ini tolong diresapi. Kalau Bapak Ibu nggak sampai pada pemahaman yang benar di sini, Bapak Ibu ke depan akan menjadi orang Kristen yang tidak tepat sasaran. Kayaknya jalannya bener lempeng, tapi udah keluar jalur, tidak tepat sasaran. Dan ini mestinya tugas kita semuanya, dan dikerjakan oleh semua kita yang mengaku percaya kepada Yesus.
Ini kan ajaran Yesus, Bapak Ibu. Yesus lagi dalam konteksnya mengajar ini. Di mana? Di rumah ibadat, di sinagog, di kampung halamannya di Nazaret. Jadi perkataan Yesus ini bukan perkataan sambil ngopi-ngopi, makan Indomie, makan gorengan. Bukan, konteks ayat yang kita baca ini, Yesus memang benar-benar sedang mengajar. Maka ini bobotnya tinggi sekali. Dan kalau kau seorang Kristen, mestinya kau juga seperti Yesus. Kalau kita sudah merasa penuh dengan Roh Kudus, maka kita mulai menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Sesuai kapasitas kita masing-masing, panggilan kita masing-masing. Yakni apa? Mulai memberitakan kata-kata indah yang penuh hikmat tentang kebenaran, dan juga mulai mengadakan mujizat. Mulai berani doain orang. Kalau ada teman kita di kantor lagi sakit, kayaknya dia butuh banget. Bro, sis, gue kok mau doain lo ya, supaya lo sembuh. Boleh nggak gue doain supaya lo sembuh? Ya lo doalah dengan iman lo, gue doa buat lo dengan iman gue. Orang tuh kayaknya, kalau didoain orang tuh untuk kebaikan dirinya, kayaknya nggak menolak. Mungkin ada yang menolak gitu, tapi kalau orang ini sudah ngerasa sakitnya parah gitu ya, kayaknya kita doakan itu mudah. Sebab saya punya pengalaman cukup banyak gitu ya. Orang yang divonis dokter sakit parah tertentu, nyaris tidak ada kemungkinan untuk sembuh, tinggal nunggu waktunya saja. Terus juga saya tahu banget dia bukan orang percaya. Dengan tampilan aksesorisnya saja saya sudah melihat bahwa orang ini ya mayoritas di negeri ini gitu, saudara kita. Terus ketika saya mendoakan di rumah sakit, seorang yang saya kenal dan minta saya doakan ke rumah sakit, saya datang mendoakan orang itu. Kalau saya datang ke rumah sakit itu saya biasanya berusaha untuk tidak datang di jam besuk gitu. Ya saya sih berusaha ya tidak di jam besuk. Kenapa? Karena kalau jam besuk kan biasa tempat parkir rumah sakit rame ya. Terus yang besuk bisa jadi orang banyak gitu kan, teman-teman yang sakit. Maka saya karena punya kartu pendeta, saya biasa datang di luar jam besuk. Biasanya rumah sakit manapun gitu ya. Kalau kita bisa nunjukkan diri bahwa kita ini pendeta, terus saya mau mendoakan karena ini jemaat saya ya, pengen didoakan oleh hamba Tuhan, saya cuma waktunya segini, saya boleh minta waktu. Ngomong sama satpamnya baik-baik. Nggak lama, Pak. 1 menit, 2 menit, 5 menit lah paling lama. Boleh ditunggu nanti. Dan saya boleh diminta untuk keluar kalau saya lebih dari itu. Saya rasa kalau kita komunikasi, ya Bapak Ibu melayani Tuhan punya kartu pendeta gitu ya, ya bisa. Nah, saya biasanya begitu. Ketika saya mendoakan di luar jam besuk, berarti kan memang tidak ada orang di kamar itu. Ketika saya mendoakan dia dalam nama Yesus, saya lihat ada yang di sampingnya, kurang lebih sakitnya juga sama, cukup parah, dan kata medis agak sulit. Terus saya lirik gitu ya. Dia senyum sama saya, terus saya langsung, Pak, Bu, saya kok tergerak ya mendoakan Bapak Ibu. Boleh nggak kira-kira saya mendoakan supaya Ibu sembuh? Ibu silakan berdoa dengan imanmu, saya berdoa dengan iman saya. Karena saya rindu, seperti saya mendoakan tadi saudara saya, supaya sembuh, saya juga kok tergerak, saya kepengen Ibu juga sembuh. Yang ada biasanya responnya mata mereka berkaca-kaca. Oh, ya mau Pak kalau Bapak mau mendoakan saya. Ya, karena orang kalau udah sakit gitu biasanya mau didoakan. Ya, maka mulailah berani Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu belum pendeta, nggak punya kartu pendeta, lagi besuk orang yang sakit yang Kristen, kita doakan dia di ranjangnya. Kalau di samping misalnya ada orang yang lain, coba tawarkan. Kalau ditolak, mereka nggak mau, ya nggak apa-apa kan. Jangan sakit hati juga, itu kan hak mereka menolak doa kita gitu kan. Tapi kalau kita menawarkan, ya, kita mau menjadi pekabar Injil, menyampaikan kabar baik, ya, terus kita tawarkan dan mereka terima, ya kita doakan. Sambil kita beriman ya agar mujizat terjadi. Kalau perlu nanti habis itu kalau boleh saya minta kontaknya Pak Bu ya. Nanti saya terus bawa dalam doa. Saya dukung dalam doa meskipun kita iman beda, tapi saya rindu Ibu Bapak sembuh. Wah, dia pasti akan senang. Ya nggak usah ngomongin soal pertobatan dulu lah saudara ya. Doakan saja. Nyatakan aja Injil itu, kabar baik penuh hikmat yang mereka suka gitu. Nanti kalau Tuhan izinkan mereka sembuh, ya,
Tuhan izinkan mereka sembuh, bukan kita doakan mereka dan kita sembuhkan mereka. Tuhan izinkan mereka sembuh. Terus kita sudah punya kontak personnya, karena selepas dari rumah sakit itu setiap hari kita terus, Bu, saya terus doa ibu sembuh ya. Saya berharap sungguh dengan iman saya, Tuhan Yesus saya menyembuhkan ibu. Bilur-bilurnya memulihkan ibu. Doakan begitu lewat WhatsApp. Kalau dia sembuh, dia pasti akan nanti, Pak Pendeta, ini saya alami mujizat. Ya. Allah menyembuhkan saya. Misalnya dia pakai kata-kata gitu. Dan terima kasih ya Pak buat doanya juga selama ini buat saya. Saya merasa diberkati ya, atau saya merasa ada orang yang mensupport saya. Terus baru pelan-pelan, iya Bu, Ibu senang, sukacita, damai sejahtera ya Bu. Biarlah Ibu nanti umur panjang, bukan cuma umur panjang tapi keluarga juga diberkati. Kalau ada apa-apa ya boleh Bu, sampaikan ke saya akan terus dukung Ibu. Nah kan bisa. Orang yang kita layani pelan-pelan begini nanti lama-lama akan terbuka. Apalagi kalau terus dalam misalnya seminggu sekali kita kasih kata-kata indah, kata-kata hikmat yang kita kutip dari Alkitab tapi nggak perlu kita sebutkan ayatnya, kan dia nggak tahu, saudara. Kita bisa ngutip dari Mazmur, kita bisa ngutip dari Amsal, kata-kata indah itu loh. Kita bisa ngutip juga dari perkataan Yesus yang kita sudah bahasakan dengan formula bahasa yang indah gitu. Kita tabur aja kebenaran. Firman yang ditaburkan kan nggak kembali sia-sia. Gitu Bapak Ibu. Orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah diurapi oleh Bapa, itu pasti akan menyampaikan kabar baik. Jadi itu Bapak Ibu. Roh Tuhan ya, pneuma kurio ya, ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik ini kan berkali-kali sudah saya singgung. Itu diterjemahkan dari kata Yunani evangelistastai. Ya. Evangelistastai itu dikembangkan dari kata dasar evangelion. Ya. Yang oleh Injil yang oleh terjemahan Inggris diterjemahkan menjadi gospel. Evangelion itu bahasa Yunani diterjemahkan gospel. Ya. Diterjemahkan Injil. Gospel itu kemudian dipahami sebagai good news. Injil itu kemudian juga dipahami oleh bahasa Indonesia menjadi kabar baik. Jadi kabar baik yang disampaikan oleh Yesus karena dia berkata, aku sudah diurapi oleh Bapa, Roh Kudus ada padaku, Bapa sudah mengutus aku. Kabar baik yang kumaksudkan ini adalah ya apa yang kusampaikan ini. Semua perkataanku. Ya, maka kita juga mestinya begitu. Jadi kabar baik yang dimasukkan adalah apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya, yang bisa kita ketemukan di Alkitab. Dan inilah yang sedang kita lakukan setiap malam hari Minggu dalam ibadah malam online JKI WBSD. Kita sudah sampai seri ke-11 nih. Kita mulai mempelajari setiap kata, setiap ajaran dari Yesus Kristus. Makanya ada ibadah ini. Ya, makanya Bapak Ibu kalau mau terus belajar perkataan dan pengajaran Yesus Kristus, ya ikuti ibadah malam ini secara online. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu diberkati, pengen dalam lagi, ya silahkan datang ke gereja jam 11, itu ada onsite-nya, jam 11 siang hari Minggu. Siapa saudara bisa datang, nggak harus jadi jemaat. Saya beberapa kali didatangi orang yang bilang, Pak, saya kenal Bapak dari YouTube. Ya penasaran aja mau ketemu sama Bapak. Datanglah dia dan keluarganya, kadang-kadang sendiri ke gereja. Ya tapi minggu depan nggak lagi karena dia punya gereja. Ya nggak apa-apa. Kecuali saudara nggak punya gereja, nggak punya komunitas, terus mau join bersama dengan The Way, ya dengan tangan terbuka saya akan menyambut saudara. Ya. Tapi kalau saudara jauh, ya ikuti khotbahnya lewat live streaming jam 11, lewat online jam 7 malam. Ya, supaya Bapak Ibu tahu kebenaran. Nah, jadi Injil atau kabar baik adalah apa? Semua yang Alkitab katakan yang diawali dari apa yang Yesus ajarkan. Jadi ukuran Injil, kabar baik adalah Alkitab, bukan ajaran gereja atau pendeta. Sebelum saya mimpin ibadah ini nih, ya, saya lagi tektokan dengan orang yang mengatakan, menuduh saya tepatnya, memfitnah saya kalau dalam bahasa saya. Dia menuduh saya, dia memfitnah saya dengan mengatakan bahwa saya menyampaikan atau mengajarkan Injil yang lain. Dia pakai kutipan Galatia tuh. Terkutuklah orang yang menyampaikan atau mengabarkan Injil yang lain. Saya cuma tersenyum saja.
Kalau Anda mengatakan saya adalah mengabarkan Injil yang lain gitu ya, atau Yesus yang lain, ya yang mana nih? Yesus yang mana, Injil yang mana? Ya. Kalau yang Anda mengatakan bahwa saya mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan tafsiran gerejanya, ya bisa saja. Ya. Namanya penafsiran ya bisa berbeda, tapi kalau ngomongin Injil yang lain, nah kita harus sepakat dulu Injil itu apa. Makanya saya ajar saudara nih, kalau sudah sepakat dengan saya, yang namanya Evangelion, yang namanya Gospel atau Injil, Good News atau kabar baik itu adalah perkataan Yesus yang ada di Alkitab. Itulah Injil. Juga perkataan pengajaran rasul-rasul yang mereka mengajar, dan pengajaran di Alkitab itu didasarkan dari apa yang mereka dengar, mereka pahami dari Yesus. Makanya Injil itu adalah apa? Alkitab kita. Khususnya perjanjian baru. Tapi kita tahu kan, Yesus berkata bahwa aku tidak membatalkan hukum Taurat. Tidak boleh satu titik iota pun di perjanjian lama, di Taurat itu dihapuskan. Maka Yesus pun ketika dia mengajar, dia banyak mengutip Taurat. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah malam hari ini, yang seri-seri sebelumnya, kan berkali-kali kata-kata yang keluar dari mulut Yesus yang sudah kita dalami itu kan dikutip, di copy paste dari perkataan perjanjian lama. Perkataan Yesus kepada iblis di pencobaan 40 hari 40 malam itu pun kutipan dari perjanjian lama. Jadi yang kalau kita pahami Injil atau Gospel atau Evangelion secara luas ya Alkitab secara penuh. Jadi kalau ada orang nuduh saya mengajarkan Injil yang lain, berarti saya dituduh mengajarkan sesuatu yang bukan berasal dari Alkitab kita. Nah saya bilang, tunjukkan buktinya. Sebab saya tuh sejak saya jadi pengkhotbah, saya tidak pernah mengajar tanpa ada bukti ayat firman Tuhan. Makanya ayat Alkitab firman Tuhan itu apa ya? Alkitab kanon kita yang 66 kitab itu. Makanya saya bilang, saya udah punya kitab Didache. Banyak orang bahkan belum pernah baca kitab Didache. Saya punya kitab misalnya Henokh, ya, Injil Barnabas, saya punya Bapak Ibu. Injil Thomas saya punya. Tapi saya tidak pernah melandasi pengajaran saya dari hal-hal itu. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan menurut saya. Firman Tuhan yang saya imani ya Alkitab. Alkitab yang Bapak Ibu miliki juga. Yang kalau kita di Indonesia, kita punya terjemahan LAI. Nah, Alkitab yang benar itu bukan Alkitab terjemahan, tapi Alkitab yang ditulis dalam bahasa aslinya. Makanya saya selalu mengajak saudara kalau mendalami Alkitab, jangan cuma terpaku pada terjemahan LAI. Kalau nggak menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, coba cross-check dengan terjemahan yang lainnya. Nah, ini alasan khotbah seri perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus ini dibuat. Supaya semakin banyak orang yang tahu dan paham dan melakukan apa saja yang Yesus ajarkan di Alkitab kita. Itulah Injil. Jadi bukan tafsiran gereja. Tafsiran pendeta, termasuk tafsiran saya itu belum tentu Injil. Bisa saja Injil, tapi bisa saja bukan, karena tafsiran kan. Saya sudah menafsir sesuatu nih. Ya. Ayat Alkitab yang ada di Alkitab saya tafsirkan. Nah, tafsiran saya ini karena saya manusia yang penuh kelemahan, bisa saja kurang tepat. Bisa juga salah. Makanya saya selalu mengatakan kalau saya khotbah, jangan diaminkan. Coba gumuli lagi. Ya. Karena manusia itu punya kelemahan. Sama. Khotbah gereja lain, khotbah pendeta lain, jangan cepat-cepat kita aminkan. Kita ikuti, Alkitab ngomong begitu enggak? Kalau ada pendeta ngomong akhir zaman ini tandanya ada gerhana ini, gerhana ini, gerhana ini, itu ditafsirkan bahwa akhir zaman. Alkitab kita ngomong begitu enggak? Kalaupun ada, ya seperti yang pendeta itu khotbahkan enggak? Apalagi ada pendeta khotbah soal gerhana matahari misalnya. Tapi khotbahnya itu atau orangnya itu, si pendeta ini bukan orang yang pakar, yang punya kapasitas, kapabilitas, kompetensi bicara soal gerhana matahari. Ya akhirnya bias lah. Makanya saya nggak berani gitu ya untuk membagikan sesuatu kebenaran kepada saudara yang bukan kompetensi saya. Coba perhatikan kalau saya khotbah tentang akhir zaman. Saya bicara misalnya mengenai bintang-bintang yang jatuh berguguran, kalau bahasa Wahyu kan begitu. Apakah saya pernah gitu mengkhotbahkan dengan detail bahwa ini adalah meteor yang jatuh lah, planet yang jatuh lah, bla 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 gitu. Meskipun saya mungkin singgung, tapi saya nggak pernah sampai
mendoktrin bahwa itu adalah seperti yang saya ajarkan. Kenapa? Karena saya bukan orang yang punya kompetensi bicara soal komet, bicara soal planet-planet lain. Saya bukan orang yang punya kompetensi itu. Nah, karena saya nggak punya kompetensi, ya saya kalau menyinggung ya cuma singgung sepintas aja. Tidak fokus ke sananya, tapi fokus kepada apa yang Alkitab katakan. Makanya saya mengatakan kalau ngomongin soal bencana-bencana alami dari antariksa itu, dari alam semesta itu dalam konteks Wahyu, ketika cawan murka Allah dicurahkan, ketika sangkakala ditiupkan, ketika materai disingkapkan. Saya fokusnya kepada kita harus siap berjaga-jaga. Ya. Bukan kepada hal-hal itu. Karena hal-hal itu jujur aja saya tidak punya kompetensi. Air menjadi darah, itu dimungkinkan karena dalam ilmu pengetahuan begini. Ya, saya tahu ada informasi itu kan, kalau kita googling gampang nemunya. Apalagi ada chat GPT, gampang kita nemunya. Tapi saya tidak akan pakai bahan-bahan itu untuk khotbah saya. Kenapa? Saya tidak punya kompetensi. Jadi saya tidak arahkan khotbah saya penekanannya soal misalnya air laut menjadi seperti darah. Kan itu ada. Bapak Ibu perhatikan khotbah saya. Saya nggak fokus ke sana. Atau air tawar menjadi sepertiganya darah. Saya nggak fokus ke sananya. Saya fokus ke tempat lain di mana saya punya kompetensi. Misalnya apa? Ya explore ayat-ayatnya. Bahasa Yunaninya apa? Terus konteks jauh dari Alkitabnya apa? Nah, saya kebetulan punya kompetensi karena saya belajar di situ. Tapi soal air menjadi darah, air menjadi merah, saya nggak punya kompetensi di situ. Mungkin kalau saya belajar misalnya geografika atau biologika, saya punya ilmu itu, ilmu sekuler itu, saya mungkin berani ngomong. Tapi kalau saya nggak punya, hanya copy paste aja, takut salah meng-copy paste-nya gitu, saudara. Jadi harus kepada Alkitab. Jadi Injil itu Alkitab kita, kabar baik itu Alkitab kita. Yang kita beritakan dengan kata-kata indah, penuh hikmat itu adalah kebenaran di Alkitab kita. Bukan yang lainnya. Bukan ajaran gereja, karena ajaran gereja tafsiran. Bukan ajaran pendeta, karena ajaran pendeta itu bisa jadi tafsiran. Bisa benar tafsirnya, tapi bisa juga salah. Karena menafsir, kan begitu. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perhatikan, bukan pendengaran akan doktrin. Pendengaran akan tafsir. Makanya saya selalu mengajak, ayo kita balik baca Alkitab. Kita balik baca Alkitab. Baca Alkitab itu membuat iman kita bertumbuh. Bahkan saya secara ekstrim mengatakan, yang suka pujian penyembahan boleh, tapi jangan pujian penyembahan mulu. Yang suka puasa boleh, tapi jangan puasa mulu. Yang suka berdoa boleh, tapi jangan berdoa mulu. Sebab Alkitab saya tidak pernah mengatakan berdoa membuat iman bertumbuh, memuji menyembah Tuhan membuat iman bertumbuh, berpuasa membuat iman bertumbuh. Yang membuat iman bertumbuh, iman timbul itu dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Kristus itu maksudnya Injil, bukan khotbah. Bukan juga ajaran gereja, doktrin gereja. Ini harus dibedakan Bapak Ibu. Nah, orang Kristen awam itu nggak bisa bedakan mana yang doktrin, mana yang firman Tuhan. Dipikirnya semua ajaran gereja, dipikirnya semua ajaran pendeta yang di mimbar itu adalah firman Tuhan. Belum tentu, karena saya berani berkata, itu tafsir. Ya. Jika roh Tuhan, roh kudus ada pada kita, maka Alkitab akan bisa kita baca dan temukan kebenarannya. Kita malas baca Alkitab karena kita merasa kita bingung Pak baca Alkitabnya. Sederhana jawaban saya, karena kau tidak berdoa sungguh meminta roh kudus menolong saudara untuk paham Alkitab. Ayo kita mengandalkan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu dijanjikan Bapa, Roh Kudus itu diminta Yesus kepada Bapa, dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, dikaruniakan kepada kita oleh Bapa, oleh Allah sendiri. Nah, Roh Kudus ini akan menyertai kita sampai akhir zaman, tapi banyak orang Kristen yang tidak memakai Roh Kudus, tidak melibatkan Roh Kudus dalam banyak hal, termasuk membaca Alkitab. Makanya Alkitab dibaca ya nggak dimengerti. Bolak-balik baca ya nggak ngerti apa-apa, nggak dapat apa-apa. Lewat gitu aja. Yang diingat misalnya cuma soal, wah iya Daud ketika mengalahkan Goliat, dia sempat ambil itu ada 5 biji batu. 4 biji batu. Batu-batu kecil, batu-batu licin. Maafkan saya saudara. Ya, maafkan saya. Ya. Banyak orang Kristen tuh kalau baca Alkitab yang diingat kayak gitu. Daud bisa membunuh Goliat karena sebelum membunuh Goliat dia ke sungai ngambil 5 batu licin. Nah, batu licin itu yang dipakai untuk diumban dan akhirnya membunuh Goliat.
fokusnya pada 5 batu licin. Ya itu kan konteksnya aja 5 batu licin gitu. Bisa ditafsirkan alegoris ya. 5 itu artinya Pancasila. Bisa, tapi ngada-ngada, cocok logi. Nah, orang Kristen tuh sukanya kayak gitu-gitu. Bukan didalami remanya, kedalaman. Kenapa Daud itu bisa mengalahkan Goliat? Apa alasan Daud bisa mengalahkan Goliat? Apa motivasi Daud untuk mengalahkan Goliat? Apa yang membuat akhirnya yang Daud lakukan itu diizinkan oleh Allah sehingga si Daud yang masih muda itu, kemerah-merahan itu bisa membunuh Goliat, pahlawannya Filistin. Bukan itu yang digali, tapi malah 5 batu licin. Batu pertama artinya ini, batu kedua artinya ini. Ada saya dengar pendeta khotbah begitu. Padahal itu adalah cocok logi. Ayatnya ada, karena dicomot sana, comot sini. Apa susahnya nyomot ayat? Batu pertama itu artinya iman. Maka tadi dipakai ayat tadi, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Batu kedua itu artinya percaya, believe. Ya. Maka Bapak Ibu firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, maka kamu akan selamat. Ada ayatnya, tapi itu ayat-ayat yang dicomot doang. Nah, orang-orang Kristen tuh sukanya begitu. Oh iya ya, ada 5 batu. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua tadi apa? Percaya. Lah Daud tuh ketika ngambil 5 batu licin di sungai itu nggak ngomong, ini batu iman, ini batu percaya, ini batu rendah hati. Nggak gitu, dia ambil batu aja. Batu yang dianggapnya bagus gitu. Kenapa? Karena dia terbiasa ngambil batu itu. Emang itu senjata dia untuk mengembalakan 2-3 ekor kambing domba bapaknya Isai. Supaya kalau binatang buas, ada serigala, ada harimau, ada beruang, ya dengan batu itulah dia usir binatang buas itu sehingga kambing dombanya terpelihara sempurna. Nah inilah Bapak Ibu yang harus kita luruskan. Kenapa orang Kristen sukanya begitu? Ya karena nggak suka baca Alkitab. Kenapa? Karena baca Alkitabnya nggak minta Roh Kudus untuk meneranginya. Sehingga Alkitab itu dibaca, dia ngantuk. Ah, males ah. Tapi kalau ngomongin 5 batu, wah senang banget. Oh iya 5 batu. Wah ini bener banget nih. Kenapa saya bisa begitu? Karena ini perjalanan rohani saya juga sebelum saya sampai di titik ini. Jadi saya ngerti gitu loh saudara. Ngerti kebodohan yang saya buat di masa lalu. Saya ngomong jujur emang begitu. Saya melewati fase-fase itu juga. Ya. Cuma saya cepat bertobat. Ya. Karena saya tahu itu salah. Ada banyak orang yang sampai putih rambutnya, sampai tuanya, masih di situ aja gitu. Kenapa? Karena menganggap itu yang paling benar. Jadi kalau khotbah atau ngomong sama orang lain, ya fokus ngomongin Alkitab, ya soal 5 batu itu. Saya ketemu orang kemarin, ya dalam suatu acara ngomongin itu. Karena orang tua saya diam aja. Saya cuma senyum-senyum aja gitu. Sebab saya juga tidak mau melukai hatinya. Ya. Dan itu juga saya tidak punya waktu banyak. Cuma pas lagi makan siang gitu ya. Karena saya habis pimpin sebuah ibadah ya. Ambil makan siang, satu meja sama dia. Terus dia tiba-tiba ya ngomong sana sini lah soal pemahaman Alkitab dia, pelayanan dia, pertobatan dia. Ya saya dengerin aja. Ya, sebab konteksnya bukan sedang saya konteks mengajar dan waktunya juga habis makan saya langsung mau pulang. Ya. Jadi ya sambil saya makan dia ngomong ya saya perhatikan, saya dengar. Ya fokusnya di situ tuh, hal-hal kayak gitu itu. Ya. Bukan yang menyentuh pada kebenaran yang hakiki. Jadi kalau Roh Kudus ada pada kita, Alkitab pasti akan kita bisa baca dengan jelas, Bapak Ibu. Itu menjadi bekal mengajar dengan hikmat dan melayani dengan kuasa mujizat tadi. Jadi penting agar setiap kita memiliki Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Tuhan atau Roh Kudus itu adalah janji Bapa, pemberian Yesus kepada orang percaya. Kisah 1 ayat 45 berkata demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia, Yesus dalam hal ini, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus atau Roh Tuhan itu, ya, itu adalah janji Bapa. Bapa sudah berjanji, Yesus mengungkapkannya, itu janji Bapa akan memberikan Roh Kudus. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini juga ada agama lain mengutip ayat ini nih, bahwa Yesus sudah minta kepada Allah, ya, kepada Bapanya, agar Bapa atau Allah memberikan penolong yang lain. Nah, ditafsirkan sama mereka itu nabi mereka. Ya kalau dibaca cuma segitu doang mah ya bisa benar gitu ya. Tapi kan kalimatnya harus dibaca dengan utuh.
Ia memberikan seorang penolong yang lain supaya ia, penolong yang lain itu menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Kok bisa dibilang itu adalah nabi mereka? Loh, nabi mereka mati faktanya. Nggak menemani kita sampai selama-lamanya. Yang disebut penolong yang lain itu roh kebenaran, Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu kalau kita baca Yohanes 14, Yesus yang minta. Minta kepada Bapa. Tapi kalau kita baca kisah 1 tadi, itu Bapa yang menjanjikan. Nah, mana yang benar nih? Mana yang duluan nih? Bapa berjanji akan memberikan Roh Kudus atau Yesus yang meminta dulu kepada Bapa, baru kemudian Bapa berjanji. Ya kita nggak bisa tahu. Jadi kalau kita nggak bisa tahu, jangan ngada-ngada. Ya udah ngomong aja apa adanya. Ya. Yang penting faktanya kita paparkan. Jangan kita ngada-ngada gitu. Lukas 24 ayat 49. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yesus berkata demikian. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Itulah fakta Alkitab. Bahwa Roh Kudus itu memang janji Bapa dan pemberian Yesus. Siapa yang duluan? Bapa yang duluan berjanji akan memberikan Roh Kudus atau Yesus yang meminta duluan kepada Bapa? Nggak usah kita pusingin ke situ. Bisa saja memang Yesus meminta kepada Bapa dulu. Ayatnya ada. Tapi juga kita bisa mengatakan sebelum Yesus meminta, Bapa sudah berjanji. Nah, mana yang duluan ya nggak usah kita pusingkan di situ. Yang kita harus fokuskan bahwa Roh Kudus itu memang adalah keinginan Bapa dan juga Yesus. Itu poinnya. Itu yang harus dibagikan. Baik Yesus maupun Bapa itu memang merencanakan Roh Kudus agar menjadi penolong buat setiap orang percaya. Itu yang diberitakan. Jangan fokus pada hal-hal yang nggak penting. Seperti tadi. 5 batu yang diambil Daud di sungai untuk membunuh Goliat. Itu nggak penting banget. Ya. Nggak penting banget itu. Akhirnya khotbahnya atau yang dipahami alegoris. Ada 5 batu. Kenapa disebut batu? Karena A-T-U 5. 5 itu artinya apa? 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bisa ngaco, bisa kemana-mana. Ya. Dan senangnya orang Kristen tuh ya begitu ya. Senang hal-hal dengan pendeta khotbah begitu tuh, bertobat saudara. Saya nggak peduli lah kalau orang yang lain gitu, tapi kalau saudara yang sudah mengikuti saya berkali-kali, saya mengajarkan ini kepada saudara, ayo kita bertobat untuk tidak ikuti khotbah yang model-model begitu. Ya. Memaksakan, cocok logi, nggak bisa. Ya. Harus dibaca sesuai konteksnya. Yang berikutnya, Roh Tuhan atau Roh Kudus itu sebagai pemberian Yehova kepada kita, pemberian Yahweh kepada kita. Kisah 2 ayat 1-4, ketika tiba-tiba Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saya coba baca yang agak berbeda, warna agak coklat merah itu. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu, ya kita tahu dari slide yang tadi, janji Bapa sekaligus diminta oleh Yesus kepada Bapa. Tapi faktanya memang ini adalah pemberian Bapa. Kalau Bapa nggak memberi, Roh Kudus nggak akan dicurahkan. Yesus meminta. Ya. Kalau kita baca ayat yang tadi tuh, aku akan mengirimkan. Memang Yesus mengirimkan Roh Kudus itu, tapi mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa. Jadi meskipun yang mengirimkan Roh Kudus itu Yesus, tapi Yesus bisa mengirimkan karena dia meminta kepada Bapa dan karena Bapa memang sudah berjanji. Sekali lagi, mana yang duluan nggak usah dipusingkan. Jangan kita ribut gara-gara hal nggak penting. Ya. Nah, dalam slide ini saya mau menekankan Roh Kudus itu pemberian. Lalu semua mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua yang sedang menunggu janji Bapa itu di hari Pentakosta itu, sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan, semuanya mendapatkan atau semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Tuhan atau Roh Kudus juga diberikan begitu saja oleh Allah, oleh Yahweh. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dengan bahasa lidah dan memuliakan Allah. Kisah 10 ayat 44-46. Dalam konteks saat itu, Petrus dan orang-orang percaya yang dari golongan yang bersunat itu berpikir yang akan penuh dengan Roh Kudus, yang akan diurapi oleh Roh Kudus,
itu hanya orang-orang Kristen dari kalangan bersunat, dari kalangan Yahudi, yang merupakan orang Yahudi. Tapi ketika akhirnya mereka lihat dengan mata telanjang mereka, bahwa Cornelius dan keluarganya, itu tiba-tiba juga mengalami apa yang mereka rasakan ketika Pentakosta dulu, ya, mengalami apa yang mereka rasakan sebagai kepenuhan Roh Kudus itu, mereka tercengang-cengang. Artinya apa yang dipikirkan manusia itu bukan pikiran Allah. Rencanaku bukan rencanamu, mauku bukan maumu. Allah itu ketika berjanji kepada anaknya akan memberikan Roh Kudus, dan ketika anaknya meminta Roh Kudus, kemudian Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada kita, itu diberikan kepada siapa saja, ya, yang memang sudah sampai pada pemahaman bertobat dan mau dibaptis dalam nama Yesus. Nah, ini saya keluar nih. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti ayat-ayatnya, makanya kalau Bapak Ibu rindu mendalami suara Roh Kudus, bisa ikut sekolah Alkitab kita. Saya lagi ngomong itu. Ya, tiba-tiba teringat. Saya lagi membagikan doktrin pengajaran Alkitab soal Roh Kudus. Silahkan ikut jadi member sekolah Alkitab kita. Jadi siswa sekolah Alkitab kita. Sebulan nggak sampai 50.000. Seminggu 2 kali saya ngajar setiap Jumat dan Sabtu. Ya. Nah, ini diberikan kepada siapa saja. Itu hak prerogatifnya Bapa, dan juga Yesus memberikan kepada siapa saja Roh Kudus itu. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kalau Bapak Ibu ikuti pengajaran Roh Kudus, ya nanti mungkin dalam beberapa bulan lagi saya akan khotbah soal Roh Kudus, karena saya lagi minggu besok ini, ya minggu tadi yaitu selesai pada pengajaran soal Kristologi, Yesus dalam konteks Tritunggal, bukan Yesus yang utuh ya, dalam konteks Tritunggal, 33 seri. Mungkin minggu depan saya akan mulai khotbah soal Bapa, soal Allah yang sejati itu apa dalam konteks Tritunggal. Mungkin nggak sebanyak 33 seri ya, mungkin sekitar 10, mungkin belasan. Nanti habis itu saya akan lanjutkan khotbah seri saya tentang Roh Kudus dalam konteks Tritunggal juga. Nanti kalau sudah saya selesai, ya saya akan khotbahkan Tritunggal yang benar, yang dimasukkan Tritunggal itu dalam konteks Bapa, Anak, Roh Kudus itu apa. Ya. Jadi Roh Kudus itu, ya kalau Bapak mau ikuti, lebih cepat ikut jadi sekolah Alkitab ya. Itu adalah tadi. Ya, syaratnya tadi harus bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Roh Tuhan atau Roh Kudus diterima karena mengalami pencurahan Roh Kudus. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum diturun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi, ada beberapa step. Ini juga saya jelaskan dalam materi sekolah Alkitab kita yang lagi ngebahas soal Roh Kudus, tapi dalam khotbah ini tidak. Tapi saya singgung aja cepat. Meskipun sudah bertobat, ya, kalau kita kalimatnya tadi dalam konteks ayat ini, kisah 8 ini, kan orang-orang Samaria sudah mendengar dan menerima firman Allah, sudah bertobat berarti kan. Kemudian mereka juga sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oleh siapa? Oleh Filipus kalau kita membaca konteksnya. Filipus diaken, ya, teman diakennya si Stefanus. Apa kabar Injil itu kalau kita ngomongin kisah rasul, ya, yang nantinya tinggal di Kaisarea kalau tidak salah, dan anak-anaknya itu ada 4 orang gadis, semuanya punya karunia nabi. Filipus itu, ya. Nah, ketika mendengar bahwa tanah Samaria sudah bertobat dan sudah dibaptis dalam nama Yesus, gereja di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Mereka bilang, sudah terima Roh Kudus belum? Ya. Ternyata belum. Maka ketika mereka tahu sudah bertobat, sudah dibaptis dalam nama Yesus juga, tapi belum terima Roh Kudus, maka mereka tumpangi tangan. Ya. Jadi, Roh Kudus itu diterima karena mengalami pencurahan Roh Kudus. Setelah ditumpangi tangan, maka akhirnya Roh Kudus tercurah atas mereka. Mereka menerima Roh Kudus itu. Mereka penuh dengan Roh Kudus itu. Jadi, Roh Kudus ada dalam diri kita, itu nggak ujuk-ujuk begitu aja, dicurahkan. Ada momentumnya. Momentumnya itu, ya ketika kita sudah bertobat dan juga sudah dibaptis. Dalam konteks ayat ini, kalau Bapak Ibu sudah merasa bertobat, sudah tidak lagi mau buat dosa, Bapak Ibu juga sudah dibaptis dalam nama Yesus, tapi merasa ya, saya tidak menghakimi ya, merasa belum penuh dengan Roh Kudus, ya mungkin pakai ayat ini, Bapak Ibu datang ke hamba Tuhan yang punya otoritas dan sudah mengalami baptisan Roh Kudus untuk ditumpangi tangan.
supaya ketika hamba Tuhan yang punya otoritas ini menumpangkan tangan atasmu, kau akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Seperti yang ada di Kisah 8 ayat 14-17. Jadi Bapak Ibu, Roh Tuhan, Roh Kudus diberikan karena penumpangan tangan hamba Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kisah 19 ayat 1-7 juga mengatakan demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Sudah murid ya, sudah bertobat berarti. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan tobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu datang kemudian setelah Yohanes Pembaptis, yakni Yesus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Di Efesus sudah bertobat. Kenapa sudah bertobat? Karena mereka sudah dibaptis Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu kan baptisan pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu kan yang diucapkan Yohanes Pembaptis. Orang akhirnya bertobat dan mau dibaptis. Orang dibaptis Yohanes Pembaptis itu orang yang mau bertobat, mau hidup benar. Semua yang ada di Efesus ini sudah mau bertobat, sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi belum dibaptis dalam nama Yesus. Syarat untuk penuh dengan Roh Kudus itu bertobat dan sudah dibaptis dalam nama Yesus. Maka akhirnya mereka dibaptis lagi. Tapi dibaptisnya bukan baptisan pertobatan, tapi baptisan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah Paulus tupangi tangan, mereka akhirnya penuh dengan Roh Kudus. Nah itu Bapak Ibu. Saya tidak menghakimi, saya paling takut menghakimi. Saya kembalikan kepada saudara. Mestinya saudara yang paling tahu siapa dirimu. Sudah belum saudara penuh dengan Roh Kudus tadi? Kalau kita baca Kisah 19 ini, orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang Roh Kudus turun atasnya, itu tandanya mereka berkata-kata dalam bahasa lidah, seperti dalam Kisah 2 di hari Pentakosta, dan mulai bernubuat. Mulai bernubuat itu apa? Tadi dalam konteks Lukas pasal 4 ayat 8 tadi. Kalau Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada kita, berarti kita sudah diurapinya, dan kita akan diutusnya untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu apa? Mengajar dengan kata-kata indah, penuh hikmat. Itulah bernubuat. Bernubuat itu bukan cuma memprediksi masa depan semata, tapi dalam konteks bahasa aslinya, bernubuat itu juga bisa berarti berkhotbah, menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Alkitab kita. Nah itu tandanya, Bapak Ibu sudah belum? Saya kembalikan kepada saudara. Kalau saudara merasa sudah, ya alhamdulillah. Kalau belum, cobalah sekali lagi. Bapak Ibu introspeksi, sudah bertobat benar atau belum? Dan sudah dibaptis belum dalam nama Yesus? Kalau sudah, benar-benar sudah, tapi ngerasa kok aku belum pernah ya berbahasa lidah. Juga untuk memperkatakan apa kabar baik Injil itu kok aku masih takut-takut ya. Jangankan ngomongin tentang firman Tuhan. Bersaksi aja aku masih takut. Kalau kau jujur dan kau akhirnya berdoa penuh kepada Roh Kudus, meminta agar dia penuh atau tumpah atau dicurahkan atasmu, ya, pasti Bapa akan memberikannya kepada kita. Pasti Yesus akan memberikannya kepada kita. Kalau sudah, tapi belum, sudah bertobat dan sudah dibaptis dalam nama Yesus, tapi belum terima tadi Roh Kudus itu, coba datang ke hamba Tuhan yang punya otoritas, yang kau tahu pelayanannya bagus, hidupnya benar, mengajarnya benar, dan sudah juga mengalami pembaptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atas dirinya. Sebab kalau datang ke pendeta yang tidak percaya baptisan Roh Kudus, tidak percaya pencurahan Roh Kudus, seperti yang kita baca di Kisah 2 dan Kisah Rasul dan ayat-ayat sudah saya bagikan, yang akan bisa. Bagaimana mungkin orang yang tidak percaya bahwa orang kalau sudah mengalami Roh Kudus atau Roh Kudus sudah turun atasnya, itu tandanya adalah bahasa lidah dan bernubuat. Orang ini bisa tumpangi tangan dan membuat orang itu yang ditumpangi tangan akhirnya berbahasa lidah. Kan nggak mungkin. Orang dia aja tidak percaya. Ya. Kan kita kalau mendoakan orang itu dengan iman dan percaya. Ya. Makanya kalau saya sakit tuh kalau ada orang sakit saya selalu berdoa dengan iman, percaya bahwa dia sembuh. Ya. Sebab kalau saya cuma ngomong kata-kata biasa, kata-kata normatif aja, tanpa saya beriman sungguh bahwa orang ini akan sembuh, ya doa saya ya cuma lewat begitu aja.
Dan saya percaya dua orang sepakat, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Maka kalau ada yang sakit, saya berdoa dengan sungguh, Tuhan sembuhkan dia dengan sungguh benar-benar. Beriman benar-benar. Dan kalau yang sakit itu juga imannya sama dengan saya, terus ada keluarga di sekitar rumah sakit di ranjangnya juga seiman dengan saya, maka saya percaya ada mujizat nantinya. Jadi ketika Yesus berkata, Roh Kudus, Roh Tuhan ada padaku, pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus sudah ada pada diri kita sebagai seorang pengikut Kristus? Itu harus dijawab, Bapak Ibu. Tandanya tadi kalau kau mau mendengarkan firman Tuhan, berkata-kata dengan bahasa lidah dan bernubuat tadi. Kalau kita ngomongin Lukas, teks ayat ini, yakni kita mulai menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Apa itu? Mulai mengajar kata-kata indah, penuh hikmat tentang Alkitab kita, dan mempraktekkan kuasa mujizat. Jika sudah, semua itu sudah, maka pasti Bapak Ibu, kita akan senantiasa bersaksi dimanapun, kapanpun, dengan perkataan yang indah dan penuh hikmat tentang Yesus, tentang Bapa, tentang Alkitab kita. Dan kalau sudah, maka yang namanya mujizat pun bukan sesuatu yang wow. Kalau Bapak Ibu masih, maafkan saya ya, kalau dapat mujizat tuh, wow, luar biasa. Maafkan saya ya, itu berarti mujizat itu baru sekali-kali kau rasakan. Padahal tadi, ayatnya sudah saya singkapkan. Kalau melihat dalam figur Yesus, dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Kudus ada padaku. Orang banyak itu melihat, siapa dia ya? Kan cuma anak tukang kayu. Maria, saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuannya aja kita kenal kok. Tapi kenapa dia bisa mengajar dengan kata-kata indah, penuh hikmat, dan juga melakukan banyak mujizat? Nah, banyak mujizat berarti kan cuma bukan sekali-kali, tapi banyak mujizat. Jadi kalau orang bisa sudah penuh dengan Roh Kudus, terus dia merasa bahwa mujizat itu nggak heran, setiap hari aku bisa buat mujizat, ya itulah yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu masih terpesona dengan hal-hal yang namanya mujizat, ya berarti kalau boleh jujur, Bapak Ibu belum, jangan-jangan belum diurapi Roh Kudus. Kan begitu. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu paham. Silakan gumuli lagi bersama Roh Kudus. Ayat-ayat yang sudah saya singkapkan silakan didalami lagi. Ya, lihat baca sesuai konteksnya dan berdoa. Berdoa sama Roh Kudus tentunya. Minta agar dia tolong saudara bisa memahami kebenaran. Sehingga kalau Roh Kudus tolong, Bapak Ibu akan mengerti apa yang Yesus ajarkan. Dan lewat mengerti apa yang Yesus ajarkan, Bapak Ibu akan paham siapa Allah yang disembah oleh Yesus kita. Gitu saudara ya. Semoga diberkati. Yuk, tundukkan kepala kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan pendalaman dari kalimat Lukas 4 tadi. Roh Tuhan ada padaku. Ditekankan tadi kalau Roh Tuhan sudah ada padaku, maka artinya kami sudah diurapi. Kami kalau sudah diurapi oleh Tuhan, oleh Allah, maka artinya kami akan diutus. Untuk apa? Mulai menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Injil kabar baik itu apa? Injil kabar baik itu adalah mulai mengajar dengan kata-kata hikmat, kata-kata indah tentang kebenaran Alkitab, dan juga mulai melakukan kuasa mujizat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu pasti akan mulai memberitakan Injil atau kabar baik. Kami mau seperti Yesus. Yesus seperti itu, kami mau seperti Yesus. Maka tolong kami Roh Kudus, mampukan kami semua bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Dan sebentar kami ingin bersyukur, mengucap syukur dengan memberikan persembahan kami. Kuduskan tangan kami, rupiah kami ini, sehingga berapapun persembahan yang kami berikan dengan sukacita, persembahan ini seperti layaknya lemak korban bakaran yang ditaruh di mezbah dan dibakar, sehingga menimbulkan wangi-wangian seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Lewat persembahan syukur kami ini, yang kami berikan dengan sukacita, apa yang kami berikan kepadamu, Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan, agar persembahan ini juga bisa bermanfaat buat pelayanan gereja JKI The Way, sehingga lewat pelayanan gereja JKI The Way, kerajaan Allah semakin diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan beri yang terbaik ya. Ada nanti nomor rekening dan juga link QRIS-nya. Bapak Ibu silakan memberi yang terbaik dan memberilah dengan sukacita.
Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan juga ukuran yang kau pakai untuk mengukurkan akan diukurkan kepada kita. Maka memberilah dengan sukacita. Silakan memberi. God bless you. Terima kasih buat persembahan saudara. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, dan kami akan mengelola dengan baik supaya persembahan itu bisa membuat gereja kita, JKIDW, semakin efektif dan akhirnya semakin banyak jiwa dimenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita berkolaborasi, kita bersama-sama bergandengan tangan. Kami sebagai tim penggembalaan melayani firman, melayani khotbah, ya, melakukan pelayanan sehari-hari. Saudara mensupport dengan memberikan persembahan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu namanya kolaborasi, sehingga apa yang kami kerjakan, kalau itu dapat berkat dari Tuhan, maka saudara pun yang mensupport pelayanan kami pasti akan diberkati. Sehingga kalau misalnya saya membaptis orang, ya, dan sorga bersorak-sorai, saya diberkati, semua saudara pasti juga akan diberkati dengan berkat yang saya terima. Sama. Karena Bapa di surga tahu gitu, bahwa saya melayani orang ini sehingga dia dibaptis dan percaya, itu karena disupport oleh tim, dalam hal ini semua saudara yang merupakan rekan-rekan sekerja dalam Tuhan lewat pelayanan di JKIDW. Gitu ya saudara ya. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala dan ikuti terus khotbah-khotbah saya di channel YouTube ini. Saya mulai juga melayani di TikTok, minggu ini mungkin tayang. Di Instagram juga demikian. Nanti ada live juga di TikTok dan Instagram. Bapak bisa ikuti, update terus sosial media kami. Maka sosial media kami ini coba boleh diaktifkan ya. Nanti saya akan juga berikan link TikToknya ya, mulai diaktifkan sehingga nanti semua benar-benar bisa mengetahui ya pelayanan apa saja di sosial media apa saja yang kami lakukan, sehingga bisa di-share, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang juga kenal kebenaran lewat bantuan saudara yang men-sharekan sosial media kami. Itu ya saudara ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Bapak buat segalanya. Kami diingatkan kembali bagaimana kami seharusnya menjadi seorang Kristen yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahwa kami harus ambil bagian dalam pekabaran Injil. Itu bukan terpaksa, sudah seharusnya. Jadi kami diingatkan tadi, kalau kami belum ada kerinduan untuk menjadi seorang yang mengabarkan kabar baik, berarti artinya jangan-jangan Roh Kudus belum ada dalam diri kami. Dan kalau kami merasa penuh dengan Roh Kudus dan kami sudah mulai mengabarkan kabar baik, maka berarti kami artinya sudah ada di jalan yang benar. Maka tolong kami bisa berkolaborasi dengan gereja kami masing-masing, karena ada beberapa saudara yang mengikuti khotbah ini bukan jemaat kami, tapi punya gereja sendiri. Aku doa Tuhan, agar mereka dan gereja mereka masing-masing semakin takut akan Tuhan, semakin mendalami kebenaran yang sejati yakni Alkitab, dan kemudian mulai mempraktekannya dalam pelayanan mereka kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat mereka. Berkati semuanya, berkati Indonesia, berkati semua yang mengikuti secara live streaming, baik nanti yang siaran tundanya. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur kami bisa melayani Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang membantu, sehingga lewat share di YouTube ini, banyak yang
men-sharekan kembali kepada saudara-saudara mereka yang dikasihi. Karena mereka punya kerinduan, yang lainnya juga mendapatkan kebenaran daripadamu. Terima kasih buat segalanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik. Seperti Yahweh memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam anaknya yang sudah diberikan kuasa atas segalanya, menjadi kepala atas segala sesuatu, bahkan dianugerahkan nama di atas segala nama, yakni Yesus Kristus, yang sudah mengampuni setiap kita, menebus segala dosa kita, dan juga penyertaan Roh Kudus sebagai roh penolong yang dijanjikan Bapa dan diberikan Yesus kepada kami, yang akan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami percaya berkat itu akan membuat kami jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kita pegang, yang kami kerjakan, dibuat berhasil. Dan kami percaya sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan Yesus kami menjemput kami di awan-awan kemuliaan dan membawanya kami masuk dalam langit baru, Yerusalem baru, hidup kami senantiasa penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah, dan kami bisa menjaganya dengan baik, bisa hidup terus jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya menyenangkan hati Bapa. Yang diberkati, yang percaya, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Bapak Ibu, sampai jumpa dalam ibadah minggu berikutnya. Saya terus undang bagi Bapak Ibu yang tinggal di Serpong, nggak sulit untuk menggapai Serpong, naik kereta juga dekat, naik nanti Transjakarta juga bisa, langsung ke dekat gereja kami di apartemen Teripak. Bapak Ibu saya undang untuk setiap minggu jam 11. Silakan, pintu gereja terbuka buat saudara. Kalau mau mengikuti ibadah online-nya atau live streaming-nya juga bisa terus pantau di channel YouTube ini. Dan saya percaya semua kita akan semakin diberkati. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, bisa terjadi. Dan kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lagi, kami setiap Jumat ada bukan komsel ya, tapi pendalaman ya tentang apa yang saya khotbahkan ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengikutinya, bisa menghubungi nomor WhatsApp admin ya. Nanti akan diinformasikan link Zoom-nya, karena ini memang terbatas. Jadi kami membuat link Zoom ya, pertemuan Zoom untuk setiap hari Jumat jam 7, 1 jam, 1,5 jam, bicara banyak hal tentang Alkitab. Kalau Bapak Ibu rindu, silakan menghubungi nomor admin, nanti akan diberikan link Zoom-nya gitu ya. Sampai jumpa, God bless you.